Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi tentang kesalahpahaman dalam memaknai bimbingan dan konseling. Ada yang beranggapan bahwa konselor sekolah atau konselor secara umum itu disebut sebagai polisi sekolah, ya. Ia bertugas untuk mengurusi siswa-siswa atau para konseli yang sedang bermasalah. Pendapat ini tidak benar. Pendapat ini perlu diluruskan bahwasanya tugas konselor bukan sebagai polisi sekolah atau sebagai spionase mata-mata terhadap siswa-siswa yang dianggap akan bermasalah. Sebab ketika anggapan konselor dianggap sebagai polisi sekolah atau spionase mata-mata, maka para siswa atau para konseli akan menganggap bahwasanya konselor itu sosok yang harus dijauhi, ya. Sebisa mungkin menghindar dari sosok konselor, karena konselor dianggap sebagai sosok yang menakutkan, ya, yang bertugas hanya sekedar memberi hukuman atau sebagai mata-mata. Begitu pula dengan ruang bimbingan dan konseling. Bila anggapannya masih seperti yang saya sampaikan tadi, maka dianggap pula bahwasanya ruang konseling itu dianggap sebagai ruang yang angker, ruang yang menakutkan, sebagai penjara. Karena apa? Di situ tempatnya orang-orang, siswa-siswa, para konseli yang bermasalah. Jadi anggapan seperti itu sangat tidak benar. Oleh karena itu perlu diluruskan bahwasanya konselor yang dianggap sebagai polisi sekolah atau sebagai spionase atau mata-mata, pendapat itu harus diubah. Bahwasanya konselor merupakan sosok yang diidolakan. Nah, ini perlu dicatat. Konselor adalah sosok yang diidolakan. Konselor adalah sosok yang dirindukan. Konselor adalah model bagi para konseli, para siswa. Ketika anggapan yang positif ini sudah melekat, mereka, para siswa, para konseli akan berpandangan bahwasanya konselor itu orang yang bisa mencerahkan, sosok yang bisa memberikan solusi, sosok yang bisa membangkitkan semangat, motivasi kepada para konseli atau para siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Ketika pandangan ini sudah melekat pada diri siswa, tadi saya sampaikan, konselor itu akan selalu dirindukan. Konselor itu sosok yang diidolakan. Konselor itu model, menjadi model bagi para konseling.
Begitu pula dengan ruang konseling. Harus diubah pendapat yang tidak benar. Ruang konseling itu, ya, kalau tadi di awal disebut sebagai ruang yang angker, maka harus diubah bahwasanya ruang konseling itu merupakan tempat yang nyaman, tempat yang membuat kita merasa betah untuk diskusi terhadap segala hal, untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi, dan juga mencari cara yang baik di dalam mengoptimalkan potensi. Jadi pendapat ini pendapat yang benar. Bahwasanya saya sampaikan, konselor itu sebagai sosok yang diidolakan, sosok yang dirindukan, konselor itu sebagai model bagi para konseli. Sedangkan ruang konseling itu adalah sebagai tempat yang nyaman, tempat yang menenteramkan bagi para siswa, para konseli dalam diskusi terhadap segala hal maupun dalam upaya mencari solusi di dalam mengoptimalkan dalam cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh konseling. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.